Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan peralatan saniter. Yang pertama ada bathtub. Bathtub adalah bak mandi tidur yang dipasang tertanam sehingga dapat digunakan untuk berendam. Cara pemeliharaannya yang pertama adalah apabila terjadi kebocoran pada dinding bar mandi, maka ada kemungkinan kebocoran yang berasal dari atas keramik yang sambungannya spesiesnya kurang baik. Yang kedua, alat kebersihan dapat menggunakan sabun bahan pembersih lain yang tidak korosif dan dilakukan setiap hari. Nomor tiga, digunakan untuk menggosok dengan spons plastik sikal yang lembut, lengkapi dengan tempat sampah. Untuk yang kedua ada kloset. Kloset adalah sebuah tempat berupa lubang pembuangan. Kloset dipakai untuk membuang air besar atau air kecil. Cara pemeliharaannya yaitu satu, pertama, periksa kloset berfungsi dan dalam keadaan baik atau tidak tersumbat. Yang kedua, apabila menggunakan bar penampung air bersih, pertama, periksa bak penampung air bersih dari kebocoran. Yang kedua, bersihkan bagian dalam jika perlu. Yang ketiga, periksa pipa dari kebocoran maupun penyumbatan. Yang keempat, perbaiki atau ganti kencangkan bagian pada pipa bila ada yang rusak atau longgar. Yang kelima, berilah sambungan rapat bagian atas box penampung supaya tidak bocor. Ketiga, yaitu ada wastafel. Wastafel adalah perlengkapan pipa berbentuk mangkuk untuk mencuci tangan, mencuci piring, dan keperluan lainnya. Cara pemeliharaannya yaitu satu, periksa wastafel dan saluran pembuangan air berfungsi dengan baik atau tidak. Yang kedua, periksa bagian tersebut dari penyumbatan kebocoran. Yang ketiga, periksa pula apakah keran air sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Yang keempat, bersihkan setiap hari dengan cairan sabun. Yang kelima, bangunan yang menyediakan wastafel cenderung mengalami permasalahan. Apabila wastafel tetap digunakan dan terjadi membersihkan jaringan yang terdapat pada dasar bak wastafel. Memperbaiki wastafel dengan pembersih. Kitchen sink atau bak cuci piring. Kitchen sink merupakan elemen utama yang akan menentukan desain dari keseluruhan dapur, baik secara fungsional ataupun desain. Cara pemeliharaan kitchen sink. Yang pertama, bersihkan setiap kali digunakan atau sesudah digunakan. Yang kedua, gunakan cairan spons yang halus dan cairan pembersih. Yang ketiga, jangan menggunakan amplas pada permukaan bak cuci piring. Keran air adalah alat yang digunakan untuk mengeluarkan air dari sistem instalasi air. Cara pemeliharaan. 1. Periksa keran air 2 bulan sekali. 2. Kencangkan baut pengikat putaran. 3. Ganti bila perlu sel karet pada putaran. Peralatan hygiene service. Yang pertama, sanitary disposal. Sanitary disposal adalah kantong plastik yang digunakan untuk menyimpan atau membawa barang dengan jumlah sedikit. Cara pemeliharaan, mengganti sanitary disposal bekas pakai termasuk limbah pembalut dengan sanitary setiap pakai. Hair dryer, pengering tangan, adalah alat yang digunakan untuk mengeringkan tangan sesudah cuci tangan. Cara pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan petugas teknisi yang akan datang secara reguler untuk memeriksa, memperbaiki dan membersihkan seluruh bagian hair dryer. 3. Electronic air freezer. Air freshener adalah cairan penyegar udara. Sangat ideal digunakan untuk daerah yang ramai dan tertutup yang memerlukan penyegaran udara dengan cepat. Cara pemeliharaan. 1. Pemeliharaan dilakukan oleh petugas secara reguler atau berkala. 2. Petugas teknisi akan membawa peralatan kerja
3. Buka penutup dispenser menggunakan kunci. 4. Cek mesin elektris, baterai, waktu interval. 5. Refill kaleng pengharum dan baterai. 6. Periksa dan lakukan kembali pengetesan. 4. Soft dispenser. Dispenser sabun adalah sebuah alat yang dapat mengeluarkan sabun saat ditekan atau diputar. Alat tersebut dapat secara manual dioperasikan memakai tangan atau dapat bersifat otomatis. Cara pemeliharaan: 1. Mengisi ulang sabun cair, membersihkan dan memastikan berfungsi dengan baik. 2. Periksa kondisi alat dispenser. 3. Isi liquid soap ke dalam botol atau tabung liquid. 4. Periksa dan lakukan kembali pengetesan efektivitas kerja. 5. Automatic saniter. Pembuatan hand sanitizer otomatis menggunakan sensor ultrasonic ini adalah untuk memperbarui cara pembuatan atau pemakaian alat hand sanitizer. Cara pemeliharaan: 1. Menggunakan dan memastikan alat berfungsi dengan baik. 2. Keluarkan botol kimiawi untuk dibersihkan lalu isi dengan cairan kimiawi baru sampai penuh dan masukkan kembali posisi semula. 3. Setelah pengisian kimiawi tes kembali untuk memastikan alat bekerja dengan baik. 4. Pasang kembali penutup dengan posisi yang benar. 6. Hand sanitizer dispenser. Dispenser yang digunakan sebagai wadah untuk cairan hand sanitizer agar mudah digunakan. Di era sekarang ini, teknologi sudah semakin canggih. Begitu pula dengan dispenser hand sanitizer. Cara pemeliharaan: 1. Menggunakan memperbaiki kerusakan, mengisi ulang liquid swab, membersihkan dan memastikan alat berfungsi dengan baik. 2. Pastikan kondisi alat dispenser. 3. Isi liquid swab ke dalam botol atau tabung liquid. 4. Pastikan dan lakukan kembali pengetesan efektivitas kerja alat, tutup cover dan bersihkan seluruh permukaan dispenser.